Halo, kembali lagi ke Cara Channel yang menyediakan serba-serbi cara yang kamu butuhin sob. Kali ini agak bener nih sob. Ada request khusus. Kali ini saya akan membahas cara mudah melewati soal reading TOEFL melalui skimming and scanning teknik. Oke, disclaimer, ini murni pendapat saya ya sob. Jika ada yang terbantu atau mungkin sependapat, jangan lupa like and subscribe serta nyalakan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan tips-tips unik dari Cara Channel. Tinggalkan kolom komentar untuk kita bisa saling berdiskusi lebih lanjut. Oke, mari kita coba. Salah satu hal yang membuat saya cukup kerepotan waktu ujian adalah ketika kita menghadapi soal bacaan. Bener gak sob? Atau biasanya kita sebut reading comprehension. Yang ngerjain disuruh baca soal satu halaman penuh, panjang sob, padahal pertanyaannya cuma minta inti bacaan aja. Kesel banget gitu sob. Udah gitu perbacaan cuma dikasih waktu 1,5 menit lagi sob. Langsung rasa jadi butiran debu gak sih? Kalau waktu ujiannya udah mepet, fokus sudah blur, ya udahlah. Kenapa kalau tidak kita gunakan jurus andalan, hitung kancing. Nah, maka dari itu kita perlu teknik yang sakti mandraguna nih sob. Jadi namanya itu skimming and scanning. Apa sih yang di benakmu saat mendengar kata skimming sob? Berenang ya? Woi itu swimming, woi swimming itu. Oke, jadi gini, kita selami lebih dalam tentang teknik membaca skimming text. Jadi apa itu teknik membaca skimming atau skimming text? Menurut Cambridge Dictionary, dalam konteks linguistik, teknik membaca skimming adalah teknik membaca cepat atau sekilas saja tanpa mencermati detailnya. Ingat ya sob, sekilas saja. Gimana tuh? Emang bisa ya memahami bacaan tanpa mencermati detail kata demi kata? Aku aja yang biasanya baca pelan-pelan tiap suku kata masih aja sering gak paham. Cuaks. Itu dia yang saya pikirin waktu pertama kali kenalan sama skimming text ini sob. Jadi kamu mempertanyakan hal yang sama juga ya. Jadi nih, saya kasih tahu rahasia membaca cepat tanpa harus perhatiin tiap kata. Contohnya gini nih, saat kamu naik motor mau ke suatu tempat, pasti secara nggak langsung lewat beberapa gedung, toko yang sengaja atau nggak sengaja kamu perhatiin pasti ya. Jadi saat sampai di tujuan kamu ternyata lupa kalau uang di dompetmu tuh habis. Nggak punya uang ya sob. Nah, kamu nggak sengaja terus tiba-tiba kamu ingat, oh iya, tadi ada ATM pas mau lewat ke sini. Nah itu sob, jadi kamu nggak perlu pelototin serius-serius setiap rute yang kamu lewati atau sebuah bacaan, tapi secara sekilas saja dan otak kamu akan secara langsung menangkap informasi yang dilewatinya. Tipsnya gimana nih? Tips yang biar semakin mudah. 1. Tentukan apa yang ingin kita cari sob. Sebelum kamu ngelakuin skimming text, tentukan dulu topik apa yang mau kamu cari. Misalnya mau nyari nama proklamator negara kita, kamu pun hunting buku yang punya bab berisi tentang sejarah kemerdekaan, bukan tentang bab Isidora the Explorer kan? Di dalam buku itu kamu pasti cari subbabnya atau yang anak judul yang menyebutkan tentang proklamasi atau proklamator Indonesia. Kalau ada, kamu bisa langsung baca subbabnya itu dan buat dapetin informasinya. Yang kedua, baca kalimat utama. Cara membaca skimming text kedua yaitu dengan mencermati kalimat utamanya sob. Biasanya kalimat utama ini ada di awal atau di akhir paragraf. Dari sinilah kamu bakal dapetin gagasan pokok alias topik yang dibahas sama paragraf itu. Kalau nggak sesuai sama yang kamu cari, kamu bisa langsung skip dan lanjut ke paragraf selanjutnya. Ngapain? Waktu ya kan sob. Dan yang ketiga, baca bagian ringkasan dan kesimpulan. Kalau paragrafnya banyak banget, gimana bisa bikin kesimpulan dengan cepat dan tepat? Caranya gampang sob. Kamu cukup baca bagian ringkasan atau kesimpulannya. Biasanya di sana bakal ada penjelasan masalah yang dibahas. Dan kalau isinya sesuai sama informasi yang lagi kamu cari, lanjutin deh baca teksnya. Dan biasanya ringkasan itu di paragraf paling bawah sob. Jadi paling gampang ditemuin sob. Sebenarnya tujuan dan dari teknik membaca skimming adalah biar dapetin poin-poin dari gambaran besar dari teks yang kamu baca sob. Cara ini lebih efektif biar bisa nentuin bagaimana aja yang penting dan perlu kamu ingat. Selain itu, teknik membaca skimming text juga membantu kamu cepat memahami dan menjawab soal bacaan.
Jadi kamu bisa memaksimalkan waktu yang sedikit buat mendapatkan intisari atau topik dari bacaan yang panjang. Oke, udah paham kan yang soal skimming? Sekarang kita next. Sekarang kita yang kedua adalah scanning text. Kayak scan di aplikasi Peduli Lindungi ya. Naik turun pusing. Sesuai namanya, scan berarti memindai sob, alias melihat secara cermat. Kalau dalam skimming text kita membaca cepat tanpa melihat detail, sedangkan teknik membaca scanning merupakan cara membaca teks secara cepat dan cermat buat mencari informasi spesifik yang kamu butuhin. Contoh, kegiatan membaca scanning adalah ketika kamu mau beli tiket kereta api nih sob. Ceritanya kamu mau naik kereta api dari stasiun Gambir ke Surabaya Gubeng nih. Nah, kamu masuk tuh ke stasiun, cuk. Nah, di depan stasiun ada papan informasi besar tuh sob yang menampilkan semua jadwal keberangkatan kereta api se-Jawa. Kamu pun bakal fokus nyari jadwal rute yang sesuai tujuan kamu kan, Gambir, Surabaya, Gubeng. Setelah nemu, kamu langsung milih waktu keberangkatannya, kelas, dan langsung check out harganya. Nah, dalam proses ini kamu secara nggak sadar, kamu akan mengabaikan semua rute lain yang nggak relate apa yang dengan kamu carikan. Gambir mana, lupakan. Nah, inilah yang disebut teknik membaca scanning. Tipsnya gimana sob yang lebih mudah? Jadi 1, pastikan bab atau judul. Masih ingat kan sama teknik membaca skimming? Nah, teknik membaca skimming adalah salah satu pengantar biar kamu bisa nerapin scanning teks. Kenapa begitu? Soalnya skimming ngebantu kita buat memilah bahan bacaan mana yang topiknya sesuai sama keinginanmu. Dari sinilah kamu bisa nerapin teknik membaca scanning buat nyari detail-detail informasinya. Kedua, tentukan kata kunci dan informasi yang ingin kamu cari sob. Hal pertama yang harus dilakukan saat kita nerapin cara membaca scanning yaitu dengan menentukan kata kunci keywords. What do you find in keywords? Misalnya kamu lagi baca artikel tentang kehidupan zaman prasejarah. Kamu kemudian penasaran manusia purba itu sebenarnya tinggal di mana sih? Nah, kata kuncinya adalah tinggal, tempat tinggal. Buat mendapatkan jawaban itu secara tepat, kamu cukup membaca semua teks secara sekilas sambil nemuin kata kunci tempat tinggal. Ketika kamu baca, nah ketemu tempat tinggal, langsung kamu deh baru baca dan kamu baru dapat informasi dari situnya sob. Dan yang ketiga, baca informasi yang menjelaskan kata kunci. Setelah kamu nemuin kata kunci tempat tinggal tadi, kamu perlu baca informasi di sekitarnya, pahami apakah tempat tinggal yang disebutkan itu merujuk ke tempat tinggal manusia purba atau bukan. Lalu tujuannya apa sih Cob untuk membaca scanning itu? Jadi gini, teknik membaca scanning biasanya dipakai buat nyari informasi spesifik dari teks yang panjang banget atau data yang kompleks. Misalnya kayak contoh nyari jadwal kereta api tadi nih. Teknik membaca scanning juga membantu untuk menemukan informasi spesifik seperti tanggal lahir, tokoh dalam biografi, nama lokasi, dan dalam teks sejarah, dan sebagainya. Begitu pula kalau kamu ngerjain soal yang didahuluin bacaan. Penggunaan teknik membaca scanning bertujuan biar kamu bisa nemuin informasi yang ditanyain dalam waktu lebih singkat. Biasanya format pertanyaan berkaitan sama informasi dalam teks mencocokkan pernyataan mana yang tepat menurut teks dalam soal. Dari sini udah bisa tahu kan apa manfaat membaca scanning. Dengan membaca scanning, kamu bisa lebih cepat mendapatkan dan menguasai informasi yang kamu butuhkan dalam waktu singkat, meskipun teksnya panjang banget. Dari semua hal tadi, mari kita ringkas perbedaan teknik membaca skimming and scanning. Nah, ini ada tabel yang saya bikin, komponen pembeda, yang sebelah sini skimming, sebelah ini scanning. Lalu ada definisi. Untuk skimming membaca cepat dan mendapatkan intisari dari bacaan. Yang scanning membaca cepat dan rinci untuk mendapatkan informasi spesifik yang dibutuhkan. Dengan metode membaca, kalau skimming itu cepat ya, ingat. Kalau scanning itu cermat dan selektif. Lalu tujuannya kalau skimming itu membaca suatu bacaan panjang dalam waktu singkat untuk memahami intisari bacaan. Sedangkan kalau scanning membaca suatu bacaan yang panjang dengan cepat dan teliti untuk menemukan informasi tertentu. Sedangkan jangkauannya kalau skimming tidak membaca seluruh kata atau kalimat, hanya kalimat utama dan kesimpulan. Sedangkan kalau scanning membaca keseluruhan bacaan dengan mencari kata kunci tertentu. Oke, sekian tips cara mantep nih buat membaca teks panjang. Sekarang gak usah pusing-pusing ya sob, cukup masalah hidup kita yang ribet.
yang nggak kelar-kelar. Oke, kalau soal teks panjang, so setelah ini pasti babat habis. Like and subscribe jika suka, tinggalin komen dan waktunya bilang sembuh.